Selamat datang kembali di channel Kukumbul Tilalap. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang beberapa tips penggunaan umpan, esen, dan bandul. Kali ini kita lanjutkan dengan tips dan trik berikutnya, yaitu ciri bandul yang sudah teruji. Di antaranya adalah direkomendasikan oleh pemancing profesional atau direkomendasikan oleh penjual di toko offline, atau dijual di toko online dengan penjualan yang banyak dan penilaian yang bagus, atau bandul yang digunakan oleh para pemancing ulung. Dalam hal ini kita sudah memastikan bahwa bandul tersebut sudah banyak digunakan oleh para pemancing, dan kita ingin memastikan bahwa bandul tersebut sudah teruji. Kecuali bila teman-teman ingin meracik sendiri, maka perlu proses dan tahapan uji coba dalam usaha untuk tes bandul tersebut. Gunakan media tambahan untuk bandul. Bila diizinkan menggunakan telur jangkrik atau pua, atau diizinkan menggunakan keduanya, maka gunakanlah telur jangkrik atau pua untuk melengkapi dan memaksimalkan kinerja bandul. Telur jangkrik dan pua dapat menambah kinerja bandul karena telur jangkrik dan pua ini termasuk hewan hidup dengan ukuran sangat kecil. Bila bertebaran di lapak kita, memungkinkan ikan akan berdatangan, sementara ikan yang sudah berasa di lapak kita semakin betah karena disibukkan dengan memakan bandul serta campuran telur jangkrik dan pua tersebut. Berikutnya, umpan harus fresh dan segar. Umpan dan campurannya pastikan harus fresh, tidak bau apalagi sampai basi. Bila ada satu bahan saja yang basi atau bau tidak sedap, maka media umpan seluruhnya akan rusak dan akan berdampak pada hasil. Esen pun harus dirawat dengan baik. Sebelum digunakan, dikocok terlebih dahulu agar pasta dan oil tercampur secara sempurna. Jangan disimpan di kulkas, jangan pula disimpan di tempat panas. Jangan terkena paparan sinar matahari secara langsung. Hindari pula penyimpanan di jok motor dan sejenisnya. Berikutnya, bandul harus fresh, tidak apek. Pastikan bandul yang akan kita gunakan masih bagus, tidak bau apek, dan bukan bandul bekas digunakan. Jangan menggunakan bandul yang sudah tercampur air sebelumnya. Misalkan kemarin menggunakan bandul ada sisa, maka sisanya tersebut digunakan kembali. Maka hal demikian sangat dilarang karena bandul yang sudah tercampur air dan didiamkan sampai esok harinya maka akan membubarkan ikan. Gunakan deho yang segar dan fresh. Deho atau tuna digunakan hampir pada semua media umpan. Apapun umpannya, maka selalu ada deho atau tuna sebagai pelengkapnya. Pastikan tuna atau deho yang akan digunakan fresh dan masih segar. Bila ada aroma tidak sedap atau asam, maka lebih baik dibuang dan diganti dengan yang baru. Berikutnya, gunakan keroto yang bagus. Gunakanlah keroto yang bagus, masih fresh. Siram menggunakan air panas, buang sampah yang ada pada keroto. Salah satu penyebab tidak konsisten ngentrik adalah karena ada sampah-sampah kecil pada keroto. Gunakan kinoi yang fresh. Hampir semua media umpan putihan menggunakan kinoi. Selain sebagai pengeras, kinoi juga berfungsi untuk menambah gurih pada umpan. Juga untuk menyetel kembali umpan bila kebanyakan deho atau penggunaan esen terlalu kencang. Pastikan kinoi yang akan digunakan fresh dan tidak bau apek. Jangan sampai karena kinoi yang apek merusak semua media yang sudah tercampur pada umpan utama.
secara otomatis akan merusak umpan secara keseluruhan. Di part selanjutnya akan kita bahas secara lebih mendalam lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak tertinggal informasi dari konten YouTube Kukumpul Tilep. Hatur nuhun. Assalamualaikum.